Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel G, sesi D3 Grup B, dengan saya, Juwita Dwi Rofiah Putri, NPM 175, dan partner saya. Saya Jonathan Falsinaga, NPM 174. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengecatan jasad remik pada praktikum mikrobiologi. Untuk yang pertama, ada prinsip dasar pewarnaan jasad remik. Prinsip dasar dari pewarnaan ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut kromogen. Terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik, baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaan. Berdasarkan adanya muatan ini, maka dapat dibedakan pewarna asam dan pewarna basah. Teknik pewarnaan bukan pekerjaan yang sulit, tapi perlu ketelitian dan kecermatan bekerja serta mengikuti aturan dasar yang berlaku. Next. Selanjutnya ada tujuan pewarnaan jasad remik. Yang pertama, mempermudah melihat bentuk jasad, baik bakteri, ragi, maupun fungi. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga, melihat struktur luar dan jika memungkinkan, kita bisa melihat struktur dalam jasad. Yang keempat, melihat reaksi jasad terhadap pewarnaan, sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam metode pengecatan jasad remik, yaitu yang pertama ada pengecatan sederhana dan yang kedua ada pengecatan khusus. Untuk pengecatan sederhana atau biasa disebut dengan simple staining merupakan suatu metode pengecatan yang hanya mengandung atau menggunakan satu macam zat pengecat yang nantinya akan dilarutkan dalam solvent atau pelarut. Biasanya yang digunakan dalam pengecatan sederhana yaitu ada kristal violet atau methylene blue. Lalu yang kedua ada pengecatan khusus atau biasa disebut dengan differential staining, merupakan suatu metode pengecatan yang tersusun lebih dari satu macam zat pengecat. Di sini untuk macam pengecatan khusus itu biasanya ada beberapa macam pengecatan, yaitu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Macam-macam pengecatan khusus yaitu yang pertama ada pengecatan gram, yang kedua ada pengecatan Ziehl-Neelsen, yang ketiga ada pengecatan negatif, dan yang keempat ada pengecatan spora, dan yang terakhir ada pengecatan flagel. Untuk yang pertama yaitu ada pengecatan gram, merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu pengecatan jasad remik, di mana untuk membedakan dari spesies bakteri yang menjadi dua kelompok besar, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berdasarkan dari sifat kimia dan fisika pada dinding sel bakteri tersebut, di mana pada bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada saat metode pengecatan yang gram berlangsung. Sedangkan pada bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu atau berwarna gelap setelah dicuci dengan alkohol atau decolorize. Sementara bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan warna metil ungu. Lalu pengecatan khusus yang kedua yaitu ada pengecatan negatif, merupakan metode pengecatan yang menggunakan pewarnaan asam seperti negrosin, aosin, atau tinta India sebagai pewarna utama. Pengecatan negatif ini dilakukan pada bakteri yang suka diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spiroseta. Untuk pewarnaan atau pengecatan negatif ini bertujuan untuk memberikan warna gelap pada latar belakang dan tidak memberikan warna pada sel bakteri, sehingga
dapat terjadi karena adanya pewarnaan negatif. Pewarnaan yang digunakan yaitu adalah pewarnaan asam yang memiliki komponen kromoforik yang bermuatan negatif, yang juga dimiliki oleh bakteri yang juga dimiliki oleh sitoplasma bakteri, sehingga pewarnaan ini tidak dapat menembus atau berpenetrasi ke dalam sel karena negatif charge pada permukaan sel bakteri. Sehingga pada pewarnaan negatif ini sel bakteri akan terlihat transparan atau tembus pandang. Lalu macam pengecatan khusus yang ketiga yaitu ada pengecatan Zell-Nielsen atau pengecatan bakteri asam menggunakan metode Zell-Nielsen ini untuk bakteri membedakan atau mengetahui bakteri tersebut tahan terhadap asam atau tidak tahan terhadap asam, di mana pada bakteri tahan asam akan berwarna merah karena nantinya akan menyerap pewarna dari carbon fusion yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan pada dinding sel, bakteri akan memiliki banyak lemak yang terbuka sehingga nantinya pewarna tersebut akan terserap masuk ke dalam dinding sel. Dan pada suhu normal atau pada suhu optimal nantinya dinding sel tersebut akan menutup sehingga tidak dapat untuk masuk untuk zat pengecat yang selanjutnya. Lalu untuk pewarnaan yang keempat yaitu ada pewarnaan spora, di mana dalam pengamatan spora bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding sel spora. Sebagai contoh yaitu menggunakan larutan hijau malakit, di mana pada pewarnaan ini nantinya untuk sel vegetatif ini akan berwarna merah, sedangkan pada sporanya nanti akan berwarna hijau. Lalu selain menggunakan larutan hijau malakit, pada pewarnaan spora juga terdapat beberapa metode pewarnaan spora, yaitu diantaranya ada metode Skyver-Fulton dan metode Dorner, di mana pada metode Skyver-Fulton pewarnaan yang digunakan adalah pewarna hijau melati tadi dan safranin, sedangkan pada pewarnaan Dorner itu yang digunakan adalah carbon fusion yang dipanaskan dan nigrosin. Untuk pengecatan khusus yang terakhir yaitu ada pengecatan flagel adalah tujuan adanya pengecatan flagel ini untuk membuka organel pada jasad rennik sehingga nantinya dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan mordan dalam jumlah yang cukup. Untuk pengecatan flagel ini ada dua metode, yaitu yang pertama ada metode Gray dan ada metode Revson. Metode Gray ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih mudah untuk zat warna tersebut masuk ke dalam flagel, meskipun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan secara khusus. Lalu pada pewarnaan flagel larutan kristal violet nantinya akan bertindak sebagai zat pewarna utama, sedangkan untuk asam tanik dan aluminium kalium sulfat akan bertindak sebagai mordan. Kemudian pada kristal violet nanti akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga nantinya akan meningkatkan ukuran dari flagel tersebut. Ada perbedaan gram positif dan gram negatif. Kalau bakteri gram positif ini bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Sedangkan kalau yang di gram negatifnya menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Jadi perbedaan komposisi pada dinding sel ini, bakteri gram negatif dan gram positif memiliki ketahanan yang berbeda-beda. Dari ketahanan penisilinnya,
bakteri gram positif ini lebih sensitif, dan untuk pada bakteri gram negatif ini lebih tahan. Untuk penghambatan oleh pewarna basah, kalau di bakteri gram positif ini lebih dihambat, kalau di bakteri gram negatif ini kurang dihambat. Selanjutnya di kebutuhan nutrien, bakteri gram positif ini relatif kompleks, sedangkan di bakteri gram negatif ini relatif sederhana. Untuk di ketahanan fisiknya, bakteri gram positif ini lebih tahan, sedangkan di gram negatif ini kurang tahan. Next. Hal yang harus diperhatikan dalam pengecatan jasa teknik. Untuk yang pertama, preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Yang kedua, dalam melakukan pewarnaan, bakteri harus memperhatikan cat yang akan digunakan dengan jenis pewarnaan yang dilakukan. Yang ketiga, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada materi struktur sel bakteri. Bisa kita lihat yaitu pada penjelasan mengenai bagian-bagian pada sel bakteri, yaitu untuk gambarnya bisa dilihat di slide, di mana di sini ada 11 penjelasan atau 11 struktur mengenai bagian dari sel bakteri yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu ada kapsul. Beberapa bakteri di sini tuh ada yang memiliki kapsul ataupun ada yang tidak memiliki kapsul, di mana kapsulnya itu nanti akan berada di bagian terluar dari sel. Umumnya kapsul ini tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida atau keduanya. Kemudian fungsi dari kapsul adalah untuk melindungi diri baik dari sistem pertahanan tubuh atau pada bakteri patogen atau dari kondisi lingkungan yang kurang baik seperti nantinya kekurangan nutrisi atau suhu yang terlalu panas atau terlalu tinggi dan lain sebagainya. Lalu untuk struktur yang kedua yaitu ada pili atau fimria. Digunakan untuk menunjuk struktur yang sama yaitu struktur mirip rambut yang pada permukaan sel. Struktur ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama untuk penempelan atau adhesi pada permukaan lain, misalnya pada sel usus manusia yang dikenal dengan fimria. Lalu yang ketiga yaitu ada flagel, di mana flagel ini merupakan filamen yang memanjang ke arah luar sel yang tersusun atas protein yang disebut flagelin. Bakteri yang memiliki flagel bisa bergerak atau motil, yang artinya dapat bergerak dengan kemauannya sendiri. Untuk struktur kapsul, pili, dan flagel merupakan struktur yang berada di luar dinding sel. Dinding sel sendiri merupakan struktur yang kompleks, agak kaku dan bertanggung jawab atas terbentuknya suatu sel, di mana struktur ini melindungi membran sitoplasma dan semua bagian yang ada di dalam sel. Dinding sel ini tersusun oleh senyawa yang disebut dengan peptidoglikan. Lalu untuk yang kelima yaitu ada membran sel atau biasa disebut dengan membran sitoplasma, merupakan membran tipis yang membungkus suatu cairan sitoplasma sel yang umumnya membran sitoplasma ini terdiri dari 60% protein dan 40% lemak, khususnya yaitu fosfolipid. Untuk fungsi utama dari membran sitoplasma atau membran sel ini adalah untuk sebagai penghalang dari sel barier selektif terhadap senyawa yang akan masuk maupun yang akan keluar pada sel. Lalu yang keenam yaitu ada ribosom. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada ribosom, merupakan unit yang berbentuk bulat yang merupakan dari pabrik pada semua sel, di mana pada bagian tubuh bakteri ini berukuran lebih kecil dan memiliki komposisi beserta struktur yang molekul yang sedikit berbeda dibandingkan eukariotik. Untuk fungsi dari ribosom yaitu sebagai tempat untuk menerjemahkan kode genetik dari asam nukleat menjadi asam amino, yaitu bahan dari penyusun
protein. Lalu yang ketujuh yaitu ada mesosom, adalah organel sel yang merupakan penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma, di mana mesosom ini hanya terdapat pada sel prokariotik dan biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernafasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan suatu energi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada nukleoid. Untuk selanjutnya yaitu yang ke-8 ada nukleoid, adalah area dari sitoplasma di mana DNA kromosom tersebut berada. Pada struktur sel bakteri ini, bukan nukleus yang terikat dengan membran, melainkan hanya area dari sitoplasma di mana terdapat untayan-untayan dari DNA-nya. Kemudian bakteri ini umumnya memiliki satu kromosom yang melingkar yang berfungsi sebagai replikasi, tapi berbeda dari spesies bakteri tertentu, dapat memiliki 2 atau lebih kromosom. Lalu yang ke-9 yaitu DNA atau inti sel. Lalu yang ke-10 yaitu ada sitoplasma atau protoplasma, adalah struktur tubuh bakteri berupa matriks seperti gel yang terdiri dari air, enzim, nutrisi, limbah, dan gas. Bagian tubuh bakteri ini merupakan tempat untuk pertumbuhan sel, kemudian selubung dari sel pada sitoplasma membungkus seperti ribosom, kromosom, plasmid yang tersebar di seluruh bagian dari sel bakteri. Lalu yang terakhir yaitu ada plasmid, di mana plasmid ini berfungsi sebagai replikasi secara independen dari kromosom. Jadi untuk plasmid ini terbuat dari potongan dari DNA yang melingkar, akan tetapi plasmid tidak terlibat dalam proses reproduksi. Selanjutnya ada aplikasi dari pewarnaan zat renik. Digunakan sebagai kesehatan, teknik pewarnaan bakteri digunakan sebagai pembantu dalam deteksi. Selanjutnya ada aplikasi bakteri penyakit tertentu seperti Mycobacterium tuberculosa yang merupakan bakteri penyebab penyakit TBC. Next. Baik, untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil pengecatan jasad renik, yaitu di sini ada 4 macam faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua substrat, yang ketiga intensifikasi pewarnaan, dan yang terakhir ada pelenturan pewarna bakteri. Untuk yang pertama, faktor yang pertama yaitu ada fiksasi, di mana sebelum bakteri tersebut diberi pewarna atau dilakukan proses pengecatan, harus dilakukan proses fiksasi terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk membunuh bakteri secara cepat dan tidak menyebabkan perubahan-perubahan bentuk atau struktur yang melekat atau yang terdapat pada bakteri. Untuk proses fiksasi ini ada 2 macam cara, yaitu ada cara kering dan ada cara basah. Untuk cara yang kering yaitu bisa dipanaskan di
atas nyala api Bunsen, sedangkan untuk cara yang basah itu bisa dicelupkan ke dalam larutan alkohol. Kemudian pada proses fiksasi ini paling banyak digunakan adalah dalam pewarnaan bakteri dengan cara membuat lapisan suspensi bakteri di atas gelas benda, kemudian dikeringkan dan dilakukan beberapa kali di atas lampu spiritus, atau proses cara kering lebih banyak digunakan pada saat percobaan berlangsung. Lalu faktor yang kedua yaitu ada substrat, di mana setiap warna bakteri basa maupun bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen-konstituen tertentu. Oleh sebab itu, organik lipid, protein, asam nukleat, dan karbohidrat akan mempengaruhi pewarnaan dari biologi. Biasanya dibedakan berdasarkan dari selnya. Ada sel yang basofil atau asidofil maupun sudanofil. Lalu yang ketiga yaitu ada intensifikasi pewarnaan, di mana proses intensifikasi pewarnaan ini dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan cara memberikan berbagai macam jenis dari zat pengecat. Kemudian tujuan dari intensifikasi pewarnaan ini untuk mempertinggi kadar dari pewarnaan bakteri atau menambah suatu mordan. Di mana di sini untuk proses intensifikasi pewarnaan itu biasanya dilakukan pada larutan dengan menggunakan larutan mordan seperti Lugol's iodine solution. Lalu faktor yang keempat atau faktor yang terakhir yaitu pelunturan pewarnaan bakteri atau biasa disebut dengan decolorize. Yang digunakan biasanya yaitu ada larutan alkohol atau alcohol solution, di mana decolorize yang digunakan pertama yaitu untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop, dan kemudian pada umumnya sel-sel yang sukar untuk di pewarnaan bakteri akan lebih sukar untuk di decolorize, yaitu misalnya pada pewarnaan mikrobakteri. Sebaliknya itu sel-sel yang lebih mudah diwarnai akan lebih mudah untuk di decolorize. Gitu. Sekian yang bisa kami jelaskan mengenai pewarnaan zat renik pada percobaan mikrobiologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.